Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jawaban cerdas dari seorang Anies Baswedan di situ begitu ya. Kalau kita melihat dengan respon Anies Baswedan santai-santai aja ini. Anies Baswedan respon umpatan Prabowo. Matur nuwun Pak katanya begitu ya. Sedangkan Pak Prabowo begitu kan ya di luar sana ya sudah jelas-jelas mereka begitu ya kepanasan. Panik begitu kan ya. Mengatakan yang goblok siapa katanya begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ini soal demokrasi kita begitu kan. Ini soal apa namanya kebijaksanaan berpikir mereka begitu kan. Saya kira kalau di luar sana banyak mengatakan ya seolah-olah tidak terima, panik, kepanasan di situ, itu bukan seorang negarawan. Masa dengan hal-hal seperti itu mau dipilih begitu kan ya? Jadi agak logika yang salah. Justru Anies Baswedan ya dengan umpatan Prabowo seperti itu, Anies Baswedan mengatakan ya matur nuwun, terima kasih Pak, terima kasih begitu kan ya. Inilah cara Anies Baswedan mereka menanggapi pernyataan dari Prabowo. Dan sekarang ini yang saya lihat begitu, kenapa Prabowo yang kepanasan begitu, Anies Baswedan yang disanjung oleh rakyat begitu kan. Sudah jelas-jelas mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kalah debat, keok debat, tidak punya ya apa narasi-narasi yang baik, ya akui aja lah mereka biar masyarakat Indonesia yang apa namanya yang menilai begitu kan. Wartawannya ya ini benar Pak ya, jangan ikutan baperan Pak, fokus kampanye saja, tetap semangat ikhtiar, doa dan selebihnya serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga semuanya ya dimudahkan ya kata netizen. Nah iya benar Pak, nggak usah terlalu dia diladenin Pak ya, Bapak fokus aja dengan kampanye yang mengedukasi buat masyarakat, biarkan Bapak itu ya apa netizen yang ladenin katanya begitu kan ya. Bahkan katanya serentak nangis ya di TikTok ya. Katanya ingin peduli terhadap Prabowo begitu kan ya. Pertanyaannya begitu kan ya, apakah Prabowo peduli terhadap Anda? Orang kaya di situ begitu kan ya. Sedangkan Anda masih susah cari makan sana sini, masih susah nangisin orang kaya. Ini kan logika salah begitu kan ya. Nanti bisa-bisa ada konten begitu kan ya, nangis keliling kayak kemarin begitu kan ya, jasa keliling ya, nangis keliling di situ begitu kan, cari simpati sana sini. Tapi masyarakat sekarang kan sudah cerdas di situ begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi mengatakan begini, ini ya matur nuwun Pak ya, sambil dalam hati gue goreng ya sampai gosong lah ya. Matur nuwun Pak ya, karena topengnya akhirnya kebuka sendiri setelah buzzernya capek ya kasih penceritaan orang yang pantas dikasihani. Katanya banyak sekali komentar-komentar seperti itu begitu kan, kagum sama Anies Baswedan. Ya bisa-bisa ya kata ini ya kata Kompas begitu kan, Bawaslu nilai umpatan Prabowo bisa masuk pidana pemilu loh begitu kan ya. Iya karena seolah-olah membuli, seolah-olah mereka begitu apa ya istilahnya memberikan satu statement negatif kepada mereka, karena ini kan ranahnya bukan debat lagi ya. Kalau menurut saya pribadi seorang Prabowo itu biarlah masyarakat yang menilai di situ begitu kan. Apakah tidak ada lain mereka begitu kan ya, kampanyenya di situ begitu, selain ya satu sisi ya kalau debat santai aja ya, di luar debat ngomong seenaknya begitu kan. Itu saya kira ada kesalahan fatal begitu cara berpikir seorang Prabowo begitu kan. Mungkin dari tim suksesnya, timnya mungkin takut begitu untuk menegur Prabowo begitu kan ya. Anies ya respon umpatan Prabowo matur nuwun Pak. Ini yang menjadi contoh baik begitu kan ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon umpatan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diduga dialamatkan kepadanya dalam forum tersendiri 2 hari usai debat ketiga Pilpres di 2024. Anies tak berkomentar banyak dan justru terucap terima kasih kepada Prabowo. Ya matur nuwun Pak katanya begitu kan, matur nuwun Pak ya Pak Prabowo kata Anies ya saat ditemui ya selepas acara ya resepsi pernikahan agung atau Dauf Agung Perkualam di Pura Pakualam Yogyakarta.
Bahkan dia mengatakan di tempat terpisah Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin juga sudah menyampaikan tanggapan ya atas umpatan Prabowo Subianto yang diarahkan ke koleganya yaitu Anies Baswedan. Biar rakyat yang menilai, ujar Caimin begitu usai menghadiri deklarasi konsolidasi kader dan relawan di DPL Arena Surabaya. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya biarlah masyarakat yang menilai, biarlah masyarakat yang semuanya menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik di situ begitu. Kenapa kok ikut-ikutan masalah ini begitu kan? Saya kira ada sesuatu yang salah cara berpikir mereka sehingga karena ketidakmampuan mereka begitu kan ya, di satu sisi ya mungkin referensi kurang, narasi kurang, pada akhirnya apa yang terjadi di luar sana digoreng habis-habisan mereka begitu kan. Jadi kalau menurut saya beri fokus aja kampanyenya. Sekarang kan makan gratis, minum gratis seolah-olah kan sudah pudar begitu kan ya. Jadi sedangkan Anies Baswedan sudah ya fokus kepada kegiatan kampanye, mengedukasi, mencerdaskan bangsa di situ begitu kan. Itulah yang harus kita tiru sebagai ya seorang Anies Baswedan, seharusnya ditiru oleh Prabowo di situ begitu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini menegaskan kubu Amin menginginkan ya pemilu yang kondusif dan mengedepankan adu gagasan. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Bahkan sebelumnya di hadapan pendukungnya, Prabowo mengaku heran dengan orang yang pernah didukung, namun kini justru ya membalas dengan kedengkian. Meskipun tidak menyebutkan nama, sejumlah pihak menilai orang yang dimaksud Prabowo adalah Anies Baswedan. Hal itu terlihat pernyataan yang disampaikan Prabowo tersebut dilontarkan pasca debat ya. Masih ada agenda yang sama. Prabowo geram disindir mengenai lahan oleh Anies Baswedan saat debat. Ia lantas melemparkan umpatan itu. Prabowo menyatakan lahan yang dimaksud sebagai hak guna usaha begitu kan ya, bukan kepemilikan pribadi. Lahan itu kata Prabowo digunakan untuk yang menggarap proyek food estate. Tapi food estate-nya gagal di situ begitu kan. Ini gimana logikanya begitu kan? Food estate gagal ya, sana sini gagal ya, kacau mereka begitu kan ya. Padahal sudah berapa hektar di situ begitu ya. Menurut data yang disampaikan Anies dalam debat juga keliru. Prabowo merasa ya Anies ingin menghasut ya agar masyarakat benci kepada dirinya. Kemarin juga salah mulu, bukan 340 hektar, bukan, yang mendekati 500.000 hektar katanya begitu. Wah, dia menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya katanya begitu. Itulah framing dari seorang Prabowo sendiri begitu kan ya. Ya, saya kira setiap tahun ya Prabowo seperti itu begitu kan ya, emosinya tidak terkontrol ya, 2014, 2019 sama aja begitu kan. Pada kenyataannya ya rekam jejak itu atau rekam sejarah itu kan pasti ada di situ begitu kan. Ya, orang-orang Indonesia kan sudah paham di situ ya, mana mungkin ya memilih seorang Prabowo begitu kan. Saya kira seperti itu begitu kan. Banyak ya yang mengatakan rekam jejak itu terlalu jelek begitu di mata masyarakat begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.